Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua di hari Minggu biasa yang ke-6 ini. Hari ini dalam permenungan saya mengantar kita semua, tapi juga secara pribadi bertanya dalam hati, bahagia seperti apa yang kita inginkan? Bahagia seperti apa yang kita hidupi selama ini? Seorang anak kecil bahagia dapat mainan yang kecil. Orang bahagia ketika memenangi suatu pertandingan. Orang berbahagia karena mendapatkan apa yang mereka impikan dan apa yang mereka harapkan. Lalu itukah standar kebahagiaan kita? Sabda Tuhan hari ini mengantar kita semua untuk memaknai kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu ketika kita menerima berkat, bukan kutuk. Kebahagiaan itu ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Kebahagiaan itu ketika kita percaya pada penyelenggaraan ilahi. Karena kebahagiaan itu sifatnya menetap, tinggal dalam hati dan hidup kita, membaharui hidup kita, dan kemudian memancarkan kebaikan kasih kepada sesama. Sebaliknya kebahagiaan yang standarnya apa yang ada di sana bukan apa yang ada di sini. Maka ketika itu semua kita kehilangan, maka bersamaan dengan itu kebahagiaan kita pun hilang. Saya bahagia kalau dapat hadiah. Akhirnya kebahagiaan kita diukur dari orang kasih hadiah atau tidak. Saya bahagia kalau orang memperhatikan saya atau memberi perhatian. Lalu akhirnya kebahagiaan kita standarnya ketika ada orang beri perhatian atau tidak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil Tuhan menegaskan ketika melakukan pewartaan kepada para murid setelah berdoa di bukit. Yang berbahagia adalah mereka yang menderita. Yang berbahagia adalah mereka yang miskin. Yang berbahagia adalah mereka yang lapar. Dan masih banyak lain. Sebaliknya dia mengatakan, celakalah hai kamu orang-orang kaya, dan lain sebagainya. Suatu pewartaan yang kita kemudian berpikir, bagaimana mungkin orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang menderita bisa berbahagia? Maka satu kalimat yang kemudian menegaskan bagi kita semua, di dalam Dia, di dalam Kristus, ada kebahagiaan yang mungkin kita tidak bisa pahami dengan logika akal sehat. Kita juga mungkin tidak mampu merenungkan dengan hati yang lapang, dan juga tidak bisa mampu untuk diresapi dalam keheningan, karena sesuatu yang berbeda. Yesus mau menekankan bahwa kebahagiaan itu ketika kita tinggal di dalamnya, mengandalkan Dia, berserah kepada Dia. Sehingga kebahagiaan kita tidak tergantung pada apa yang kita miliki, apa yang ada dari luar, tetapi lahir dari dalam diri kita. Maka di sana, sebagaimana Yeremia pesankan dalam bacaan pertama, bahwa ketika orang mengandalkan Tuhan, hidupnya dilimpahi dengan berkat. Sebaliknya, ketika orang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemampuan manusiawinya, maka ia akan mendapat kutuk. Di sana ada kegagalan, kegelisahan, ketakutan, dan lain sebagainya, penyesalan. Sebaliknya orang yang hidup dalam berkat, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, kebahagiaannya itu berlimpah-limpah. Seperti pohon yang ada di tepian air, akarnya menjulur sampai ke batang air, daunnya selalu hijau dan selalu menghasilkan buah. Karena ia terus-menerus diisi, nutrisinya dipenuhi, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan yang Tuhan ajarkan buat kita di hari Minggu biasa yang ke-6 ini adalah kebahagiaan yang lahir daripadanya, kebahagiaan di mana kita hidup mengandalkan Dia. Maka dalam realitas kita berjumpa dengan orang seperti ini. Ada yang punya banyak kekayaan dan lain sebagainya, tapi gelisah. Mau menunjukkan bahwa bahagia itu bukan tentang sukses. Ada pula yang hidupnya serba terbatas, tetapi enjoy menikmati hidup.
maka di sana kebahagiaan itu terletak pada kesiapsediaan, kerelaan, penerimaan diri. Namun demikian, di dalam hidup kita, yang kita cari adalah punya segalanya dan bisa menikmati hidup, bisa enjoy. Dan selalu menolak atau selalu kita menghindari hidup susah, lalu tambah hidup tidak menikmati. Susahnya double-double, kebahagiaan lenyap. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, supaya kita bisa mendapat kebahagiaan yang penuh, mari kita andalkan Tuhan. Orang yang berpaut pada Tuhan akan senantiasa dilimpahi dengan karunia dan berkat. Seperti kita yang mengandalkan Kristus sebagai sang sulung yang diingatkan oleh Paulus dalam bacaan kedua. Dia yang lebih dulu bangkit, dan itulah yang kemudian membuat kita percaya pada Dia, bahwa ada kebangkitan setelah kematian, ada kehidupan setelah kematian. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di hari Minggu ini mari kita dengan hati yang terbuka selalu mengandalkan Tuhan. Dalam kekurangan dan kelemahan kita, Tuhan akan menyempurnakan kita. Aturlah standar kebahagiaan kita bukan pada apa yang ada di luar kita, apa yang ada di sana, tetapi kebahagiaan itu ada di dalam diri kita ketika kita berpaut, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jalani kehidupan dengan libatkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Maka di saatnya nanti kebahagiaan dari Tuhan akan membuat kamu dapat diandalkan oleh sesama. Rahmat Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.